Berdiri. Mari Bu Guru, beri salam. Selamat siang. Selamat siang, silakan duduk. Ya, sebelum kita mulai pelajaran saat ini, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, selesai. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik. Ya, Ibu berharap sehat semua ya, tidak ada yang sakit. Ya, maskernya nih. Ya. Oke, pada saat ini Ibu akan mengabsen kalian. Sepertinya ada yang tidak hadir ya. Ada berapa orang yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir ini ya? Eva ada ya? Daniel ada. Faiz. Faiz ada yang tahu? Tidak. Ya, mungkin sakit. Farah ada ya. Wirdi. Ya, Wirdi juga tidak hadir hari ini. Putra Mahendra ada. Gerald. Ya, ada. Muhammad Arka. Windy. Nadia. Sriwaini. Ya, ada. Yunita. Oke. Nuraini. Radit. Oke. Reval Saputra tidak ada ini? Oh, ada. Nyau. Pania. Oke. Vivi. Ya, berarti ada berapa orang yang tidak hadir ini? 3 ya? 3. Oke. Ibu tidak tahu apa mereka sakit atau apa. Kalian juga tidak tahu dia kenapa. Oke. Pada saat ini kita akan belajar. Tetapi sebelum itu kita sudah melewati pembelajaran kita yang pertama, yang terakhir itu adalah tentang teks deskripsi ya. Pada saat ini kita akan belajar tentang pelajaran yang terbaru. Tapi sebelum itu Ibu akan menampilkan sebuah tayangan. Nanti sebentar kalian lihat. Kemudian kalian simak apa kira-kira yang terjadi dari video ini ya. Bisa? Bisa. Apa ini? Pinguin ya. Ya, datang apa ini? Kepiting. Iya. Kira-kira ada yang tahu apa maksud dari video ini? Bahwa betapa pentingnya untuk kerjasama itu. Ya, perempuan. Kenapa? Bahwa betapa pentingnya untuk kerjasama itu. Ya, sangat penting itu kerjasama. Ada yang lain? Ada? Siapa? Contohnya tadi yang kerjasama apa? Ada 3 tadi. Yang pertama apa tadi? Pinguin. Ya, pinguin. Ya, ada ketuanya di situ yang pinguin. Baik, jangan dimakan hiu. Jadi si ketuanya bilang miring supaya mereka tidak dimakan hiu.
kedua, apa tadi? Semut. Semut. Ya, semut tadi sedang apa mereka? Lagi mengumpulkan makanan. Ya, mengumpulkan makanan lagi kerja. Kemudian tiba-tiba ada apa? Gajah. Ya, gajah. Kemudian gajah ini mau makan apa? Makan semut. Ya, mau makan makanannya semut dengan semutnya semua dia makan. Karena gajah besar badannya. Ya. Kemudian mereka bekerja sama. Kemudian yang terakhir yang ketiga, kepiting. Kemudian elang. Ya, karena kepiting tahu kekuatannya di mana? Dicapit. Ya, dicubitnya itu. Jadi si burung akan makan mereka, tiba-tiba mereka sudah pasang senjata mereka ya. Karena mereka bersatu. Bagaimana kalau sendiri? Bisa tidak kerja sama? Sendiri. Ya, makanya kita biasanya melakukan kerja kelompok itu bekerja sama. Karena bekerja sama dalam bentuk kelompok itu tidak bisa hanya sendiri-sendiri. Harus satu kelompok itu adalah satu tim. Jadi harus satu jawaban yang sama, harus satu pemikiran dari beberapa pemikiran seperti itu. Ya, kita lanjut. Ibu akan tampilkan lagi yang berikutnya. Ya. Siapa yang sering makan mie ini? Siapa? Angkat tangan. Siapa yang sering makan mie? Angkat tangan. Ya, Raditya tidak pernah makan mie? Ya. Dalam minggu-minggu ini, turun tangan. Dalam minggu-minggu ini siapa yang makan mie? Satu minggu ini. Ada pernah makan mie? Ya, ketua kelas turun berapa kali? Satu minggu ini? Satu atau 2 kali? Astaga, 4 kali makan mie. Berarti ini enak sekali ya. Kemudian si Vivi, satu minggu dia apakah kamu pernah makan mie? Berapa kali? 2 ya. Sama 4 kali dia 2 murah. Kalau Nadia? Oh, Nadia tidak pernah. Berarti dia tidak terlalu suka makan mie. Kemudian Yunita 3 kali saja. Ada yang cuma 1 kali? Ya. Yang 2 kali? Ya. Kalau ibu baru 1 kali juga makan mie. Ya, makan mie ini adalah makanan yang paling praktis ya. Ketika biasanya kalian pulang di rumah, mama pergi ke pesta atau pergi ke kebun kemana, kemudian tiba-tiba tidak ada makanan di rumah ya. Atau kadang-kadang masakan itu kurang enak, lebih enak makan mie ya. Jadi makan mie itu kayaknya lebih enak, baru praktis cara membuatnya toh? Ya, kira-kira siapa yang tahu cara masak mie? Mie kuah atau mie goreng? Katakan. Ya, silakan. Ya, cara masak mie. Ya, yang pertama, ya pembungkusnya dibuka. Kemudian yang kedua, direbus. Apanya yang direbus? Ya, minyak. Berarti masaknya air dulu ya. Kemudian yang ketiga, bumbunya dimasukkan. Kemudian yang keempat, dimangkok ya. Kemudian siap dimakan ya. Oke. Kalau masak mie goreng, ada yang tahu cara masak mie goreng? Angkat tangan. Iya. Andika. Pertama-tama masukkan air ke dalam panci. Kemudian ya, minyak dimasak di air yang mendidih. Lanjut. Masak. Ya, lanjut. Airnya harus diapakan dulu? Ya, disaring atau ditiriskan baru dimasukkan dulu. Oke, ibu yakin kalian sudah paham tentang cara masak mie. Karena ini masak mie paling praktis. Kemudian, pernahkah kalian memperhatikan di bagian belakang pembungkus satu produk? Seperti ini contoh pembungkus belakang mie. Ya, di belakang mie. Pernah perhatikan? Atau tidak pernah memperhatikan? Ya. Di bagian belakang itu ada apanya? Ada cara memasaknya. Ya, cara memasaknya, ada langkah-langkahnya ya. Ada tidak yang punya pengalaman karena tidak baca bagian belakang terus terjadi kesalahan? Pernah? Ibu pernah? Pernah? Vivi ya, Pak Vivi? Kadar puasa. Kadar puasa. Akhirnya rasanya bagaimana? Kurang enak ya. Ada rasa-rasa lain. Untung belum masih sehat ya. Ada lagi yang punya pengalaman? Ada? Masa tidak ada? Ibu pernah? Ibu membeli satu produk, ibu tidak tahu kalau itu ternyata kondisioner, padahal itu ibu maunya beli sampo. Karena tidak baca, ibu pagi, kemudian
Pakai ternyata tidak berbusa kan? Kalau kondisioner, setelah pakai sudah habis kayak segini. Pakai lagi kenapa tidak berbusa? Setelah membaca ternyata kondisioner. Itulah gunanya membaca suatu produk sehingga kita tidak mengalami kegagalan seperti kita ternyata expired. Oke, kita lanjut. Kira-kira dari yang Ibu paparkan tadi ini kita mau belajar tentang apa? Tentang teks prosedur. Oke. Kira-kira ada yang tahu apa itu teks prosedur? Ada? Seperti tadi yang di bagian belakang kalian sebutkan itu adalah salah satu ciri teks prosedur. Oke, Aka. Teks prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau metode dalam memecahkan suatu masalah. Jadi bisa kita simpulkan teks prosedur adalah teks yang berisi cara dan tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Oke, jadi teks prosedur itu adalah sebuah petunjuk yang di dalamnya terdapat langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Karena dengan adanya langkah-langkah kita tidak akan mengalami kegagalan ketika membuat suatu apapun itu. Ya, oke, kita lanjut. Ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama sekarang adalah yang kami ada mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu menentukan ciri umum teks prosedur. Jadi tugas kalian sebentar, kalian akan menentukan ciri umum teks prosedur. Yang kedua adalah mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur. Kemudian yang ketiga, kalian akan menentukan jenis teks prosedur. Jadi sebentar tugas kalian ada 3. Yaitu yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Oke. Jadi 3 ini adalah tugas kalian sebentar. Selanjutnya, dalam teks prosedur ada 3 ciri umum. Ya, ini tugasnya kita sebentar. Kalian mencari ciri umumnya. Ada 3. Yang pertama adalah apa? Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Isi kegiatan yang dilakukan. Oke, dari ketiga teks prosedur ini ciri umumnya ada yang mau bertanya? Supaya sebentar kerja tugasnya tidak bingung. Ada yang mau tanya untuk ciri umumnya? Karena ini adalah tugas kita yang pertama. Kalian akan menentukan sebentar ciri umum. Ada yang mau tanya? Katakan ya, Nadia. Ibu, maksudnya gimana caranya kita mengerjakan tugas itu? Iya. Yang pertama sebentar kalian akan melihat langkah-langkah. Seperti tadi kita contoh memasak mie kuah. Dalam memasak mie kuah ada langkah-langkahnya. Yang pertama apa disiapkan dan apa-apa seterusnya. Jadi sebentar ada tugasnya, kalian akan menentukan bagian langkahnya. Kemudian yang kedua, aturan atau batasan dalam melakukan kegiatan. Jadi kalau aturan di sini maksudnya ketika contoh tadi memasak mie, kalau aturannya memasak mie terlalu banyak airnya, makanya rasa mie kuahnya seperti apa? Hambar ya. Kalau terlalu sedikit airnya, keasinan. Ya, keasinan. Kalau batasannya, dia harus menggunakan dengan api apa? Kalau apinya terlalu besar, takutnya minyak bagaimana? Ya, sudah meluap dari tempat masaknya. Itulah aturan dan batasannya. Kemudian isi kegiatannya. Kalau tadi masak mie, berarti isinya itu tentang cara membuat mie kuah atau cara membuat mie goreng. Sudah paham untuk ciri umum? Ya. Ada yang mau tanyakan? Paham? Ya, nanti sebentar kerja tugas bingung. Itu yang mana ini aturan? Bagaimana? Sudah sampai sini? Ya. Sudah? Ya. Oke, kita lanjut. Ini yang kedua, bahasa dalam teks prosedur. Ya, bisa lagi tulis teks produksi ya, teks prosedur. Yang pertama adalah kalimat. Yang kedua, kalimat syarat. Yang ketiga
Angkat tangan. Contoh kalimat perintah. Kan biasa kalian diperintahkan toh? Apa contoh-contoh kecil apa biasanya kalau kalimat perintah itu? Ya, lagi ya. Tolong buangkan sampah di depan. Ya, buanglah sampah di depannya. Kata apa yang menurut kalian kalimat perintah? Dari kalimat itu kata apa? Buanglah. Berarti kalian diminta untuk membuang. Contoh yang lain. Siapa bisa? Kata perintah. Ya. Tolong bawakan buku saya. Ya, bawakan buku saya. Kata apa di situ? Bawakan. Berarti kalian diperintahkan untuk membawa buku tersebut. Contoh lagi. Tadi buanglah, bawalah, apa lagi? Kalimat perintah. Oke. Tolong ambilkan air yang ada di dapur. Ya, ambilkan air di dapur. Kata apa? Ambilkan. Lagi, satu lagi. Siapa lagi? Ya, siapa lagi? Saudara? Ya. Tolong taruhlah benda ini di sana. Letakkan benda itu di sana atau di meja. Oke, kalimat saran. Ya, biasanya kan kalian berteman bisa kasih saran sama teman apa. Siapa yang bisa memberikan contoh? Ya, saran. Ya, Sebaiknya bunga itu jangan terlalu banyak disiram. ya, sebaiknya bunga itu jangan terlalu banyak disiram karena bisa mati layu. Kata apa di situ kalimat saran? Jangan terlalu. Kata apa? Sebaiknya. Kalau kata jangan masuk di mana dia? Larangan. Jadi jangan terlalu banyak di apa tadi? Air, disiram bunga dengan air. Oke. Selain kata sebaiknya, kata apa lagi? Apa? Seharusnya telur dimasak dengan api yang sedang. Kalau apinya terlalu besar bisa jadi gosong atau hangus. Oke, kalau kalimat larangan sudah tahu ya. Jangan, tidak boleh, apa lagi? Stop, ya, tidak harus. Nah, pokoknya yang dilarang. Oke, sampai di sini paham? Oke, kita lanjut. Jenis teks prosedur. Jenis teks ya ini. Sebentar, tugasmu yang ketiga tadi yang tujuan apa isi teks. Jadi kamu mengelompokkan. Apakah dia masuk teks prosedur memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat, atau teks prosedur itu untuk memandu cara membuat. Jadi apakah dia menggunakan atau membuat atau melakukan. Kalau tadi masak mie itu dia masuk kategori mana? Dari ketiga ini. Cara membuat. Ya, membuat mie kuah, membuat mie. Ya. Kalau senam, dia apa? Masuk kategori apa? Melakukan. Ya, melakukan gerakan senam. Kalau ini apa? HP. Memainkan. Ya, masuk di kategori mana? Memainkan. Ya, nomor 1 berarti. Ya, sudah Pak. Sebentar ada teksnya, kalian kelompokkan dia masuk di jenis mana. Bisa paham? Bisa? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, kita lanjut. Ya, ini tugas kalian sebentar. Ibu akan bagikan RKPD-nya, lembar kalian kerja. Di sini nanti kalian akan menentukan langkah-langkah yang seperti tadi contoh membuat mie kuah. Tahu-tahu tahapan-tahapannya. Nanti sebentar Ibu tampilkan video, kalian menuliskan langkah-langkah tersebut. Yang kedua tadi aturan batasannya. Sudah tahu? Ya, harus apinya hanya sedang. Kemudian waktunya 30 menit saja. Kemudian aturannya airnya harus berapa cc. Sudah paham ya? Kemudian isi teksnya, dia masuk ke jenis melakukan, membuat atau tadi yang satu tadi. Sudah? Kemudian yang seperti tadi, ada tugas sebentar. Di sini Ibu meminta kalian mencari 2 kalimat perintah, 2 kalimat saran, dan 1 kalimat larangan. Kalau ada di dalam teks. Tadi kan sudah tahu contohnya bagaimana kalimat perintah, bagaimana kalimat
bagikan sebentar ini. Oke, Ibu bagikan saja dulu ya. Lupa. Kita bentuk kelompok. Ya, seperti yang sudah Ibu tentukan bahwa yang di sebelah sini kelompok 1, silakan berputar. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 3. Sudah? Oke, Ibu sudah bagikan LKPD-nya. Oke, boleh lihat kemari. Putar dulu Bibi. Ya. Sudah, bisa lihat dulu kemari. Oke. Bibi boleh ke samping sana Bibi ya. Sebelah sana si lain juga sebelah sana. Ya. Oke. Karena nanti sambil melihat video yang Ibu tampilkan, di sini juga kalian sudah mulai menulis. Oke. Sudah dipahami untuk tugasnya? Sudah ya? Oke. Sebelum kita menonton video ini, kita tepuk fokus dulu. Masih ingat? Ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh fokus. Oke, berarti sudah siap fokus? Dan, Mana suaranya? Sudah siap? dan, Oke. Ibu hanya menampilkan satu kali saja video ini. Ya. Kalian akan mengamati langkah-langkahnya sambil menulis. Jadi sementara lihat video, setelah dia bilang langsung tulis. Sementara dia bilang tulis, paham? Jadi di sini aturan diskusinya yaitu yang pertama harus fokus lihat videonya, karena kalau tidak fokus nanti kelewat langkah-langkahnya. Yang kedua, sementara melihat langsung menulis langkah-langkahnya. Yang ketiga, jangan ribut. Ya, kalau kalian ribut akan terlewat. Ya. Kemudian penilaiannya di sini nanti Ibu akan menilai kalian secara berkelompok apakah kalian bekerja sama atau tidak dengan teman kelompok. Kemudian apakah kalian di sini saling berbagi ide atau tidak. Jadi Ibu harap untuk kelompok satu kelompok itu jangan ada yang tidak bekerja ya. Karena Ibu nilainya secara kelompok, ada juga penilaian secara pribadi, ya. Jangan dilupa ya. Jadi ini dibutuhkan suatu kerjasama seperti video pinguin tadi. Tanpa kerjasama tidak akan ada hasil yang maksimal. Sehingga dibutuhkan sebuah kerjasama. Sudah siap? dan. Oke. Hanya satu kali Ibu tampilkan. Halo, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini. Oke teman-teman, di video kali ini aku Ya, membuat lihat, olahan perhatikan dari baik-baik. pisang. Ini bikin dari cemilan yang enak, manis, legit, bikinnya mudah, disukai keluarga dan bisa juga dibuat untuk individual ya. Nah langsung saja, di sini udah aku siapin pisang. Aku pakai pisang raja. Ini secukupnya aja. Di sini aku pakai 8 Ya, buah. lihat. Kita 8 kupas dulu sampai 10 kulitnya. buah. Misal teman-teman mau pakai pisang yang lain juga bisa ya. Tapi menurut aku yang paling enak dan yang paling cocok itu pakai pisang raja. Ini untuk tempatnya aku pindahin ke wadah yang lebih besar ya. Nah kalau udah kita tambahkan telur. Di sini aku pakai 3 butir telur. Untuk telurnya sebelumnya di sini udah aku pindahin ke mangkuk, jadi untuk menghindarin telur yang besar. Selanjutnya di sini aku tambahkan kental manis putih. Ini memang aku pakai agak banyak ya, kurang lebih setengah kaleng atau 165 gram. Karena memang gulanya nanti aku cuma pakai dikit, 1 sendok makan aja, jadi aku ganti dengan kental manis. Atau boleh ya kalau mau pakai gula aja terus ditambahin sedikit kental manis. Nah kemudian aku tambahkan 1 sendok makan gula pasir
lalu kita haluskan. Di sini untuk menghaluskan aku cukup pakai garpu aja seperti ini. Boleh ya kalau mau di blender, tapi aku lebih suka dihaluskan manual seperti ini karena lebih bertekstur ya. Kalau misal di blender itu lebih halus, jadi itu selera masing-masing. Nah, teksturnya kurang lebih seperti ini ya, udah cukup menurut aku. Selanjutnya aku tambahkan santan. Di sini aku pakai santan kental instan. Ini yang ukuran kecil 65 ml. Kita aduk dulu sampai rata. Oh iya, tambahkan juga garam. Di sini aku pakai setengah sendok teh. Lalu vanilya biar gak amis, jadi untuk menghilangkan amis dari telurnya, karena tadi telurnya pakai banyak ya, 3 butir, jadi aku tambahin vanili 2 bungkus atau kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian aku tambahkan susu bubuk. Di sini aku pakai susu bubuk dan kau putih. Ini opsional, kalau gak ada bisa di skip. Nah, kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, sekarang di sini untuk adonannya aku bagi jadi 2 ya. Nah, kemudian untuk adonan pertama di sini aku tambahkan perasa coklat atau boleh diganti dengan bubuk coklat ya. Bisa juga kalau mau pakai perasa lain, misal perasa pandan. Jadi selera aja. Ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Untuk yang satunya adonannya aku biarin aja original. Nah, selanjutnya di sini udah aku siapin loyang. Untuk loyangnya jangan lupa diolesin dengan mentega sampai merata. Di sini aku pakai loyang ukuran 20 x 20 ya. Kemudian biar tidak lengket, kita taburin dengan sedikit tepung seperti ini sampai benar-benar merata. Kalau udah merata, sekarang tinggal kita tuang adonannya ya. Pertama, aku tuang dulu untuk adonan yang putih secukupnya. Kemudian kita tumpuk dengan adonan yang coklat secukupnya. Lalu kita tumpuk lagi dengan adonan warna putih, kemudian warna coklat. Jadi ini kita selang-seling seperti ini. Jadi di sini aku nggak pakai tepung ya. Murni cuma pakai pisang dan telur. Kita bikin jadi kue yang enak, manis, legit, lembut, disukai keluarga. Kemudian biar lebih cantik, ini aku bentuk seperti bunga ya. Jadi dibentuk seperti bikin bolu. Kalau udah kita hentak-hentakan biar merata. Setelah itu tinggal kita kukus ya. Sebelumnya di sini udah aku panaskan kukusan dan ini airnya udah mendidih. Jadi langsung aja kita kukus. Untuk tutup kukusannya aku beri lapisan kain seperti ini agar uap airnya tidak menetes ke bawah atau ke adonan. Ini kita kukus kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit ini udah matang dan bisa teman-teman lihat ini ngembang ya. Jadi di waktu panas seperti ini itu ngembang banget walaupun tanpa pengembang, tanpa tepung tapi tetap ngembang. Nah, setelah diangkat nanti ini kita diamkan sampai benar-benar dingin. Setelah aku diamin kurang lebih 2 jam ini udah dingin dan bisa teman-teman lihat pinggir-pinggirnya sebelum disisir itu udah kayak renggang ya, jadi mudah banget untuk mengeluarkan dari loyang, nggak lengket sama sekali.
Hasilnya cantik banget dan aromanya tuh enak, harum. Aroma dari pisang, susu, kental manis, coklatnya itu nyampur jadi satu, enak banget. Sekarang tinggal kita potong-potong ya, ukurannya sesuai selera. Nah, untuk motongnya ini cukup pakai spatula aja, jadi tanpa pisau pun itu mudah banget. Nah, ini teksturnya tuh lembut banget ya teman-teman. Dan ada sedikit tekstur dari pisangnya karena memang aku lebih suka ya kalau ada tekstur pisangnya, enak banget, manisnya pas, pisangnya kerasa. Jadi aroma kental manisnya tuh kuat banget, enak banget. Walaupun pakai banyak telur, tapi ini nggak amis sama sekali ya. Ini cocok sekali buat cemilan, kumpul sama keluarga, buat acara arisan juga cocok, dan bisa juga dibuat untuk ide jualan ya. Jangan lupa coba di rumah. Oke, jangan lupa dicoba di rumah ya. Ntar pulang kasih tahu mama untuk bikin. Ya. Ibu yakin kalian pasti bisa. Yang ibu minta karena di situ tadi banyak langkah-langkahnya. Jadi kalian menyusun menjadi 10 langkah-langkah seperti ada yang di lembar kerja itu. Ya, sudah dilihat lembar kerjanya? Ya. Di sini pada bagian pertama jangan lupa menuliskan kelompok kalian ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Kemudian jangan lupa tulis ketuanya siapa, kemudian anggotanya siapa. Karena sebentar ini akan dipresentasikan ya. Selanjutnya seperti Ibu jelaskan berarti kalian menuliskan 10 langkah-langkahnya ya. Jangan sampai kurang, usahakan 10 terisi semua. Sudah? Kemudian tadi ada disebutkan ukuran, ada tidak? Tidak ada. Menunjukkan paduan cara yang akurat tadi. Menggunakan apa? Kemudian kalimat perintah ada tadi? Ada? Kalimat perintah kalian dapatkan? Ya, kalimat saran ada? Kalimat saran silakan kalian cari. Oke, ada yang mau tanya untuk tugasnya? Oke. Tugasnya ditulis di teksnya. Iya, tugasnya ditulis di sini saja. Jadi silakan kalian kerjasama untuk mengerjakan di lembar tersebut. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Oke, kalau tidak ada, paham tugasnya? Paham? Oke, kasih waktu 30 menit. Ya. Selesai sebentar 30 menit kita siap presentasi. Ya, 30 menit. Ya. Langsung ditulis itu. Tadi kan sudah mencatat di buku ya. Sudah mencatat di buku. Silakan kalian diskusikan, kemudian masukkan di bagian tugas lembar tugas. Ya. Yang pertama tadi apa? Ya, waktunya tidak lama. 36 menit, 30 menit. Usahakan semua tugasnya terisi ya, karena ibu akan nilai semuanya.
Ya, diisi 10 langkahnya itu ya. Ya, yang kalian sudah tulis-tulis tadi dipindahkan di lembar kerjanya. Ya, 5 menit sudah lewat. 25 menit lagi. Ya, kerjanya jangan lambat ya. Jika kurang langkah-langkah yang kalian kerjakan, kurang juga nilainya. Ya, kelompok 1 sudah masuk di 5 langkah. Ya, kelompok 2 baru langkah kedua. Ya, kelompok 3 ya baru ya sudah 7. Kelompok 4 sudah masuk di 4 sekarang. 5 menit sudah lewat, lagi 25 menit.
bagian menuliskan kalimat perintah. Ya, cepat. 10 menit lagi. Ayo, 10 menit lagi. Jangan terlalu lama di bagian langkah-langkah ya. 10 menit lagi. Ya, 10 menit lagi, 10 menit. Ya, untuk isi teksnya tadi kira-kira tentang membuat apa ya? Untuk tahu tugas isi teksnya. Isi teks berarti membuat apa? Ayo, jangan lama. Ayo. Berapa menit lagi ya, Kang? Oke, tinggal 10 menit. Ayo cepat. 10 menit lagi. Ada yang minta bergabung sana itu? 2 kalimat perintah ya. 2 kalimat saran. Dalam itu apakah ada kalimat larangan? Ya, cepat. Ya, cepat.
saran. Lihat apakah ada kalimat larangan atau tidak. Ya. Jadi kata oke, dalam tabel itu kan ada kata perintah. Kata misalnya kata apa pasti ada kalimatnya, ya. Seperti tadi kan, contoh tadi. Jadi di sini kata apa? Di sini kata apa? Katanya baru tulis kalimatnya. Ya 5 menit lagi. 5 menit lagi. Selesai tidak selesai kita akan diskusi. Oke, pada tabel di situ lihat. Pada tabel di situ ada kata. Ya, kalau kalimat perintah, tuliskan katanya apa di sini, kemudian kalimatnya, ya. Misalnya kata apa di situ yang tadi, baru kalimatnya. Jangan nanti di situ ditulis pisang. Itu bukan menunjukkan kata perintah ya, pisang itu buah. Ya, jangan sampai salah. Ciri kalimat perintah apa? Katanya. Kemudian masukkan ke kalimatnya. Sesuaikan dengan video yang tadi. Ya. 5 menit lagi. 5 menit kita akan diskusikan. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Ya. Tinggal sedikit. Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Sudah selesai ini. Nah, ini yang menentukan aturannya. Apa tadi? Waktu, berapa menit, tujuan, masa. Nah, isinya dijelaskan tentang apa? Isinya menjelaskan tentang apa? Ya, 3 menit lagi. 3 menit. Ya, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah. Ya, 1 lagi. 3 menit lagi waktunya. Ya. Sudah. Oke, kelompok 4 sudah. 2 menit lagi.
Selanjutnya kita presentasi 2 menit lagi. Ya, kelompok 3. Nah, 2 menit lagi. Ya, kenapa? Ya. Oke, kelompok 3 sampai. Kelompok 3 sudah. Kelompok 3, kelompok 2. 1 menit lagi. Kelompok 4 sudah. Oke, waktunya selesai. Ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 akan menampilkan hasilnya. Ketua kelas. Oke, bisa lihat. Kelompok 1. Ya, kelompok 1 ketua kelompoknya akan membacakan hasilnya. Dan kelompok lain diberikan kesempatan untuk menanggapi hasil dari kelompok 1. Jadi masing-masing kelompok perwakilannya siapa salah satunya. Bisa? Bisa? Kelompok 4 bisa? Bisa. Oke. Dipersilakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 berdiri akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami. Ketua Iwayan Geran Mikael Sirian. Anggota 1 Nadia Putri. 2 Iwayan Yunita Idayani. 3 Muhammad Arka. 4 Koma Windiani. Langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya, dengar ya langkah-langkahnya, apakah ada yang kurang atau bagaimana, dengar. Untuk kalian tanggapi senang. Oke, lanjut. Potong atau kupas buah pisang yang dibutuhkan 8 sampai 10 buah. Siapkan ke wadah yang lebih besar. Lalu tuangkan 3 butir telur. Tuangkan susu kental manis 1,5 2 kaleng, tambahkan 1 sendok gula. Haluskan bahan-bahan tersebut hingga halus. Cetak. Tuangkan satu saja kental manis. Tambahkan 1 sendok dan 2 bungkus vanili. Tambahkan susu bubuk. Bagi menjadi 2 adonan. Adonan pertama diberikan perasan coklat. Siapin goyang, tuangkan mentega dan tuangkan terigu. Tuangkan adonan. Ya, sampai menulis tadi. Ya, tadi ya, lanjut bacanya. Agak bingung ketua kelasnya baca. Lanjut. Tuangkan adonan putih dan dicampur dengan adonan coklat lalu dikukus kue tersebut selama 30 menit.
kelompok lain ada yang memberikan tanggapan? Silakan angkat tangan. Ya, apakah ada kurang dari 10 langkah yang kelompok 1 buat? Ada? Ya, ada? Ya, silakan. Kalau ada. Berdiri. Ada? Ada? Ada, berdiri. Ya, sampaikan. Oke, didengarkan kelompok 1. Silakan. Ya, kasih kuat suaranya. Apa? Ya. Oke. Kelompok 1 menyampaikan bahwa di dalam langkah-langkahnya mereka memasukkan tepung terigu. Kenyataannya bahwa di teks prosedur tadi tidak menamakan tepung terigu. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Tidak. Oke, selanjutnya ada lagi yang memberikan tanggapan untuk kelompok 1? Ada? Ya, kelompok 4 ada? Oke, kita lanjut untuk kelompok 2. Silakan menyampaikan bagian langkah-langkahnya. Kelompok lain didengarkan ya. Silakan didengar. Nanti kelompok lain memberikan tanggapan. Oke, dengar ya. Ya, sore. Oke, didengar ya. Oke. Inilah hasil diskusi dari kami. 1. Kupas pisang raja 8 sampai 10 buah. Dia masukkan ke dalam panas sedang. Dia tambahkan 3 butir telur, 4, 1/2 kaleng susu kental manis, 5, 1 sendok makan gula pasir. 6. Lalu haluskan 7. 1 bungkus santan mini 65 ml. 8. 1,5 sendok teh garam. Tambahkan 2 bungkus vanili. 9. Lalu aduk hingga tercampur rata dan dibagi menjadi 2. 10. Adonan pertama diisi pewarna coklat dan yang satu secara original, lalu dikukus selama 30 menit dan didiamkan hingga dingin. Oke. Silakan kelompok lain ada yang memberikan tanggapan? Apakah ada yang kurang dari kelompok 2? Kelompok 1 ada? Ada? Oke, silakan berdiri. Jadi kalau Ya, kuat suaranya. kita akan mengasih tahu kekurangannya itu apa, yaitu kekurangannya dia tidak memaparkan blue band dioleskan ke loyang tersebut sebelum Oh ya. Tahapan memasukkan mengoleskan blue band ke tempat wadah untuk dikukus, kalian tidak memasukkan bagian langkah tersebut. Nah, ya, oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Selanjutnya, ada lagi yang akan memberikan tanggapan? Ada? Tidak ada? Oke, kita lanjut untuk kelompok 3. Silakan. Ya, suaranya
aduk sampai rata menggunakan sendok garpu. Tambahkan garam setengah sendok, vanili 2 bungkus. 4. Tambahkan susu bubuk derkau. Tambahkan santan 1 bungkus, kemudian aduk sampai rata. 5. Bagi menjadi 2 wadah. Wadah kedua pakai coklat, diaduk hingga rata. 6. Pakai loyang 20 kali 20. Loyangnya ditaruh mentega supaya tidak lengket. Ditambahkan tepung. 7. Masukkan adonan di loyang dan bentuk biar cantik. 8. Kemudian dibungkus, tutup bungkusan pakai kain. 9. Ditunggu 30 menit dan diangkat dan didiamkan 2 jam. 10. Sekarang tinggal dipotong-potong kuenya lalu siap dimakan. Oke, silakan duduk. Ada yang memberikan tanggapan? Oke, silakan Nadia berdiri. Saya akan memberikan tanggapan, yaitu disitu dia nggak ada tambahan ini 1 sendok gula. Ya, ada? Apakah ada? Coba dibaca. Nomor berapa? Apakah ada? Ya, sepertinya memang tidak ada gulanya. Tapi kalau tidak pakai gula, hanya pakai susu, manisnya kurang mantap ya. Oke. Dalam ingatan mereka ada dimasukkan, tapi kenyataan dalam teks tidak ditulis. Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk di tugas berikutnya. Aturan atau batasan. Oke. Silakan kelompok 3. Silakan bacakan aturan dan batasannya. Silakan. Aturan atau batasan pada kelas menunjukkan ukuran loyang 20 kali 20. Ya, batasannya ada ukuran loyang menggunakan ukuran 20 kali 20. Lanjut. Menunjukkan teknik secara akurat. Terus ada 30 menit. Ya, dikukus dengan waktu 30 menit. Oke, silakan duduk. Oke, kelompok 1. Silakan dibaca. Aturannya harus menggunakan loyang ukuran 20 kali 20. Batasannya dikukus selama 30 menit. Ya, dikukus selama 30 menit sama ya. Pakai ukuran loyang 20 kali 20 katanya ukurannya. Oke, lanjut kelompok 2. Silakan. Silakan. Aturan atau batasan pada bahan. Menunjukkan ukuran atau takaran pada cara melakukan dengan akurat. Menunjukkan ukuran 8 sampai 10 barisan baja, 6 kali putih, 3 butir telur, 1 sendok gula pasir, 1 bungkus santan, 1 sendok garam, 2 bungkus vanila. 2. Menunjukkan paduan secara akurat. Bagi adonan dari 2 adonan, adonan 1 menjadi warna coklat dan yang 1 original. Lalu dikukus selama 7 menit. Oke, selanjutnya kelompok 4. Silakan baca. Aturan atau batasan pada bahan. 1. Menunjukkan ukuran. Dimasak pakai api sedang 30 menit. 2. Menunjukkan panduan secara akurat. Tambahkan telur 3 butir, susu kental manis setengah kaleng, gula 1 sendok, es susu bubuk 2 bungkus. Oke. Ya, kelompok 4 dengan kelompok 3 agak berputar. Yang tadi masuk di bagian pertama, yang ini masuk di bagian kedua. Oke, ada yang mau menanggapi? Siapa? Misalnya kelompok 1 menanggapi kelompok siapa? Ada? Tidak ada? Iya. Di situ yang menunjukkan ukuran. Tadi Ibu sudah kasih contoh ukuran, misalnya dia airnya berapa cc. Kalau tadi kira-kira yang menunjukkan ukuran apa?
dimasak selama 30 menit. Kalau lewat dari 30 menit bisa bagaimana masakannya tadi? Hangus ya, airnya sudah habis yang dikukus ya. Jadi dia hanya menggunakan api apa tadi? Api sedang, jangan api besar, lengket di samping-sampingnya. Oke, kita lanjut tugas berikutnya. Menyimpulkan kalimat perintah. 2 kalimat perintah. Oke, dimulai dari kelompok 4. Silakan. Kalimat perintah. Kata masukkan. Oke, kata masukkan. Kalimatnya. Masukkan telur 3 butir. Oke, lanjut. Kata tambahkan. Ya, tambahkan. Kalimatnya. Tambahkan susu bubuk 2 bungkus. Oke, lanjut. Kalimat saran. Kata sebaiknya. Oke. Sebaiknya jangan masukkan gula terlalu banyak. Oke, lanjut. 2. Sebaiknya memakai susu biar manis. Oke, silakan kalimat larangannya. Jangan terlalu banyak gula. Oke, silakan duduk. Oke, ada yang mau menanggapi? Dari kelompok 4 punya jawaban? Ada? Ya, tidak ada. Selanjutnya kelompok 3. Ya. Kalimat perintah kata masukkan susu bubuk jengkol menjadi 2 bungkus. Kata 2 haluskan pisang dan lada. Kalimat saran lebih baik menggunakan pisang lada daripada pisang lain. Sebaiknya dianjurkan pakai sendok daripada dengan kalimat larangan jangan artinya terlalu besar. Oke. Selanjutnya kelompok 1. Silakan. Kalimat perintah tambahkan 1 kaset santan kental. Tuangkan perisa coklat. Kalimat saran sebaiknya oleskan mentega ke dalam loyang. Seharusnya jangan sampai adonannya terlalu encer. Kalimat larangan jangan mengukus terlalu lama. Oke, selanjutnya untuk kelompok terakhir, kelompok 2. Kalimat perintah kata kupaskan pisang raja 8-10 buah. Kata bagilah 2 adonan menjadi 2 adonan. Kalimat saran tambahkan 1,5 sendok teh garam. Kata haluskan menggunakan blender atau sendok. Kalimat larangan jangan terlalu banyak gula. Oke. Kalian sudah menyebutkan kalimat perintah. Ada tadi kata masukkan, ada tadi bagilah, potonglah. Ya, sudah benar untuk kalimat perintah. Kemudian kalimat saran. Ada kata tetapi, sebaiknya. Ya, itu sudah benar ya. Pertanyaan yang terakhir ini adalah apakah tadi ada kalimat larangan? Ada? Apa? Jangan apa? Jangan adonannya terlalu encer. Ada. Ya. Jadi di kalimat teks prosedur itu tidak menemukan kalimat larangan, ya. Dia hanya banyak kalimat saran, ya. Sebaiknya digunakan apa tadi, sendok, garpu. Kalau di blender juga boleh, toh. Tapi kalau pakai sendok garpu, rasanya lebih bagaimana? Teksturnya lebih tidak harus dia biji ya, gitu. Tambahkan susu. Kalau boleh pakai setengah kaleng, boleh juga tambahkan gula. Kalau tidak tambahkan juga tidak apa-apa. Makanya kalau kupat tadi dia diisi gulanya, ya. Ya mungkin mereka tidak suka yang manis-manis, karena mereka sudah manis. Oke, kita lanjut yang terakhir. Di situ adalah isi
pembelajaran kita pada hari ini? Siapa? Oke. Nadia? Masih berpikir. Oke. Sini menyebutkan kegiatan pembelajaran kita tadi ini bagaimana, apa yang kita pelajari hari ini? Ya, membuat kue pisang kukus. Ada lagi yang mau tambahkan? Di mana? Oke, Andika. Aka. Pada video membuat kue pisang kukus terdapat 10 langkah yang harus dilakukan. Ya, terdapat 10 langkah membuat kue pisang kukus yang harus dilakukan. Ada lagi? Ada lagi? Yang bisa menyebutkan? Ada, Bu. Oke. Oke, tadi sudah menyebutkan bahwa kelompok ini ada di dalam teks tadi menuliskan kalimat perintah, kalimat saran, dan kalimat larangan walaupun dalam teks tadi tidak ada. Oke, kalian semua ternyata sudah memahami tentang pelajaran yang diberikan saat ini tugasnya. Kira-kira dari pembelajaran ini apakah ada yang tidak dipahami? Paham semua? Paham. Apakah yang jelas soal yang diberikan? Jelas. Apakah cara ini mengajar terlalu cepat? Tidak. Ya. Jadi ada yang mau bertanya seputaran dengan tugas yang tadi atau tentang cara mengajar? Ada? Ada? Tidak ada? Ya. Kalau begitu untuk tugas kalian di rumah, kalian akan pembelajaran kita yaitu menyimpulkan teks prosedur, ya. Jadi nanti tugasnya akan ibu sampaikan di WA dengan nilainya kalian yang kalian kerjakan pada saat ini, ya. Oke, nanti tinggal melihat sebentar di WA group, ya. Bisa? Bisa. Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh, fokus. Oke, kita tutup kegiatan pada saat ini yaitu dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin dalam doa. Teman-teman, sebelum itu kegiatan ini mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Berdiri.